Menakutkan dan brutal. Begitulah anggapan kebanyakan orang pada reptil yang satu ini. Hampir semua spesies Crocodilidae memiliki insting berburu dan membunuh yang sangat sempurna. Penguasa wilayah perairan dan rawa-rawa ini dikenal tidak pernah menyia-nyiakan setiap mangsa yang sedang diincarnya. Oleh karena itulah, buaya menjadi salah satu satwa yang paling ditakuti. Dimanapun tempatnya, buaya tetaplah buaya. Sosok predator yang lekat pada reptil satu ini tidak serta-merta merubah sifatnya meski berada di kolam penangkaran. Naluri membunuhnya masih cukup besar, walaupun di kolam penangkaran buaya mendapat jatah makan secara rutin. Sebagai salah satu hewan purba yang hanya sedikit mengalami perubahan karena evolusi sejak zaman dinosaurus, buaya hingga kini memiliki populasi terbilang besar. Oleh karena itulah, tidak sedikit reptil predator ini ditangkarkan. Tujuan penangkaran itu sendiri sangat beragam. Ada yang sekedar memelihara dan mengembangbiakan saja, ada juga yang dikelola secara profesional untuk kepentingan bisnis karena buaya bernilai ekonomi sangat tinggi. Salah satu penangkaran di kawasan Serang, Banten merupakan tempat pengembangbiakan beberapa jenis buaya. Namun yang paling banyak di tempat penangkaran ini yaitu buaya muara atau Crocodylus porosus. Ini dikarenakan buaya muara memiliki tekstur kulit indah dan memiliki nilai jual tinggi. Dari sekitar 225 ekor betina yang ada di penangkaran Desa Cikande Serang, dalam 1 tahun bisa menghasilkan 1000 butir telur. Produktivitas telur buaya ini terbilang tidak terlalu tinggi, dikarenakan mereka hidup dan berkembang biak di dalam habitat buatan. Sore. Aduh, ini Pak Joko ya, Mas? Iya, ini kenalin Pak Oh, Joko. ini Mas Joko. Iya, ya sisanya. Ya, kita selanjutnya akan ngasih makan buaya pakai kepala ayam. Nah, ini dia nih, kandang buaya yang mau kita kasih makan dan ini adalah kepala ayamnya. Biasanya untuk ini. Selain buaya-buaya indukan yang berukuran besar, di penangkaran Desa Cikande ini banyak juga buaya ukuran sedang yang baru berumur 3 tahunan. Buaya-buaya inilah yang dimanfaatkan kulitnya untuk pembuatan beragam macam produk tas dan sepatu. Sementara untuk menjaga kualitas kulit buaya siap panen, ada 2 hal penting yang harus diperhatikan dalam perawatan di penangkaran, yaitu makanan dan kebersihan kandang. Untuk makanan buaya, pemilik dan pengelola penangkaran memberikan potongan kepala ayam yang didapat dari limbah industri ayam potong. Sehingga hal tersebut dapat meminimalisir buaya karena mereka bisa membeli makanan buaya dengan harga cukup murah. Apalagi potongan-potongan kepala ayam segar ini menjadi salah satu makanan kesukaan buaya di penangkaran Cikande Serang.
Biasanya untuk ini berapa ekor nih di dalam satu kandang ini, Mas? Kalau timbang kita kurang nggak ngitung Nggak ya, ngitung cuma ya? ketimbangan ya Jok ya. Kurang lebih berapa sih kita? Ini kalau dikasih sekitar 40 kilo. Ya. 40 kilo. Iya. Karena mereka kan buaya itu tergantung badan juga. Oh gitu. Ya. Untuk satu kandang 40 kilo kepala ayam. Kurang lebihnya. Banget ya? Ini kepala ayam yang masih bagus, Iya. yang masih segar banget, Mas. Kalau misalkan dikasih yang busuk atau apa, Biasanya mereka itu nggak mau pengaruh makan. nggak? Oh gitu, nggak dimakan ya, Mas ya? Iya. Di dalam penangkaran, para pekerja memberikan makanan dengan menu potongan kepala ayam sehari 2 kali, yaitu pada pagi dan sore hari. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan makanan tiap harinya, diperlukan ratusan hingga ribuan potong kepala ayam. Agak berbeda dengan di alam liar, di mana buaya harus berburu dan menyergap mangsanya terlebih dahulu untuk mendapatkan makanan. Nah, di sini buaya-buaya terbiasa menunggu makanan yang sudah disiapkan. Namun demikian, sifat brutal dan cara makan buaya di penangkaran sama saja dengan buaya liar. Setelah proses pemberian makanan, para pekerja langsung melakukan penyiraman terhadap kandang dan membuang sisa-sisa makanan yang tidak dihabiskan. Hal ini dilakukan demi menjaga kesehatan lingkungan dan buaya itu sendiri. Ini kita melakukan cuci kandang nih biasanya setelah makan. Jadi setiap hari dia makan, paginya kita langsung cuci. Maksudnya untuk menghindari bahwa airnya kita kena bakteri dan juga untuk sanitasi dari kandang itu sendiri. Jangan sampai nanti merusak daripada bagian kulit buaya itu sendiri. Supaya bersih Supaya dan bersih. kulitnya juga kualitasnya baik ya, Iya. nggak jelek jadinya. Iya. Nah, pemirsa, buaya aja habis makan dibersihin kandangnya. Kita habis makan harus bersih-bersih juga. Jangan sampai kalah sama buaya ya. Iya. Ini udah bersih belum nih? Udah ya. Udah kita makanan, udah kita bersihin semua. Kita keluar, kita cepat takutnya buayanya takut dan stres. Di dalam satu lokasi kolam atau kandang di penangkaran dihuni oleh puluhan ekor buaya. Namun mereka dikumpulkan sesuai dengan umur dan ukuran tubuhnya. Hal itu dilakukan untuk menghindari sikap agresif buaya yang sering memangsa buaya lain yang ukurannya lebih kecil. Apalagi di penangkaran sangat diperhatikan kualitas kulit buaya untuk kebutuhan produksi berbagai macam jenis tas dan sepatu. Nah, setelah melihat langsung proses perawatan buaya di dalam penangkaran, kini saatnya saya mencoba berinteraksi langsung dengan predator puncak penguasa perairan ini. Wah, halo, selamat siang nih. Gimana kabarnya, Mas? Dari mana nih? Kebetulan lagi main keliling Jogja. Ada waktu mampir dulu dong ke sini pastinya. Punya temen nggak yang penangkaran apa yang mau merawat buaya yang punya dia kandang besar? Aku punya buaya. Ada sih, ada. Pelihara 3 tahun tapi sekarang kandangnya agak sempit, kasihan. Ada. Emang mau di ini ke penangkaran? Iya sih, udah titipin sana aja. Ya udah deh, aku lihat dong buaya, Mas. Jelas sekali. Oh, ya udah di sini. Sudah lama saya tidak berinteraksi dengan satwa berkulit keras ini. Sehingga tawaran Mas Heru Gundul untuk membantu memindahkan buayanya yang sudah mulai besar langsung saya terima. Berinteraksi dengan satwa buas yang sewaktu-waktu bisa menyerang dan berakibat fatal pada kita memang diperlukan kehati-hatian yang tinggi. Ditambah lagi kondisi kandang buaya yang sempit membuat ruang gerak kami pun tidak terlalu leluasa. Ini aja, Mas. Agak kesini, Mas. Oke. Sini. Ya. Buaya muara atau Crocodylus porosus milik Mas Heru kira-kira sudah berumur 3 tahunan. Tubuhnya pun sudah terlihat mulai besar sehingga butuh kandang atau tempat yang lebih luas lagi. Rencananya buaya yang sudah mulai besar ini akan kami titipkan di penangkaran buaya yang berada di daerah pinggiran kota Jakarta. Ayo, Mas. Tarik, Mas.
Kita tarik ke depan dulu aja, Mas. Masih melawan. Ya. Oke. Karung. Iya. Ini ya. Nah ini bapak. Halo, Pak. Bapak antarkan sebentar. Apa kabar, Pak? Ini Ji, bapak yang aku ceritain. Dulu waktu cari ikan dia nyetrum itu lihat buaya. Iya. Coba. Jadi berapa tahun yang lalu, Pak? Kalau baru-baru ini jarang kelihatan, Pak. Beruntung, saya dan Mas Heru bisa melihat keberadaan buaya yang sedang berjemur di Itu lebih bahaya dari menangkap buaya yang ada di penangkaran ya, Mas ya. Masalahnya buaya liar ini hidupnya memang udah dilatih keras di habitatnya. Ayo Mas Heru, kita potong ya. Pak, bantu ya Pak. Yuk, dulu lah. buaya muara atau Crocodylus porosus dikenal sebagai jenis buaya yang memiliki ukuran